Ya, pemirsa Indonesia diberkahi dengan kekayaan sumber daya alamnya yang tentunya melimpah. Dan hari ini kita akan mengulik lebih dalam salah satu komoditas energi yang sering disebut-sebut sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Ya, tak lain dan tak bukan adalah sang pasir hitam alias batu bara. Kita akan bicara tentang data, tantangan dan juga arah masa depan energi Indonesia dalam batu bara sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional. Kita langsung saja geser ke slide yang pertama. Ya, nah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengungkapkan fakta bahwa cadangan batu bara yang terpendam di tanah air kita per 2023 ini mencapai 31,7 miliar ton. Sementara sumber daya batu bara mencapai 97,29 miliar ton. Rinciannya adalah cadangan kalori rendah totalnya sebanyak 23,7 miliar ton. Cadangan kalori sedang ini mencapai 4,65 miliar ton dan cadangan kalori tinggi mencapai 3,55 miliar ton. Angka ini termasuk banyak atau tidak? Jika kita asumsikan produksi batubara nasional per tahunnya lebih dari 500 juta ton, artinya cadangan batubara yang kita miliki mampu memenuhi kebutuhan 50 hingga 60 tahun ke depan tanpa adanya penemuan cadangan baru. Ya, jadi 500 juta ton itu angka yang cukup besar ya pemirsa. Di kuartal 1 tahun 2025 ini, produksi batu bara kita sudah mencapai 171 juta ton atau 23,26% dari target produksi batu bara sepanjang tahun ini. Targetnya sendiri Kementerian SDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara sebesar 735 juta ton di tahun 2025. Di mana jumlah ini naik sebanyak 3,52% jika dibandingkan dengan target produksi di tahun 2024 yang sebesar 710 juta ton. Meskipun cadangan batu bara yang melimpah, bukan berarti sektor pertambangan batu bara nasional tidak menghadapi tantangan besar. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah eksplorasi seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association Hendra Sinadia bahwa rasio keberhasilan eksplorasi tambang secara global hanya sekitar 5%. Ini secara global. Sementara di Indonesia rasio itu bisa lebih rendah yaitu sekitar 2,5 hingga 3% saja. Penyebabnya apa? Ya, tumpang tindih regulasi, kemudian juga adanya hambatan perizinan seperti kewajiban divestasi saham hingga izin kawasan hutan yang bisa menjadi kunci untuk mendorong eksplorasi ke depannya ini adalah masuknya investasi asing yang juga ternyata melemah akibat iklim regulasi yang dikatakan belum cukup kondusif. Nah, untuk tujuan ekspor batubara sendiri sepanjang tahun 2023 dan juga 2024 pemirsa, di mana China dan India begitu ya, ini masih menjadi negara tujuan terbesar dengan ekspor melebihi 500 juta ton. Kalau kita ulas lebih detail lagi, pada tahun 2023 Indonesia memproduksi 775 juta ton batubara dan total ekspornya mencapai 562 juta ton. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2024, produksi batubara mencapai 836 juta ton dengan ekspor sebanyak 555 juta ton. Nah, kenapa sih harus ada target produksi dan juga ekspor? Karena pemirsa target-target tersebut berpengaruh terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sektor minerba. Sebagai informasi, target PNBP sektor minerba untuk tahun ini sebesar 124,5 triliun rupiah, di mana batu bara ini diperkirakan akan menyumbang porsi sebesar 75 hingga 85%. Nah, Anda pasti penasaran ya kandungan apa yang ada di dalam batu bara sehingga membuat sang pasir hitam ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Kita langsung saja lihat slide yang kedua. Ya, sebagai bahan bakar fosil yang masih masif digunakan, batu bara digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk industri dengan skala yang cukup besar yang memerlukan sumber daya terjangkau. Batu bara ini adalah batuan sedimen yang terbentuk dari material atau endapan organik dan juga telah tertimbun di perut bumi selama jutaan tahun. Penyusun utamanya ini dari sisa-sisa tumbuhan yang kemudian terbentuk begitu ya melalui proses yang cukup panjang. Di dalamnya ini memiliki kandungan hidrokarbon sehingga batuan ini bersifat mudah terbakar. Kandungan lain yang ada di dalamnya adalah sulfur dan juga air. Komposisi kandungan tersebut yang membedakan kualitas setiap batu bara. Anda juga pasti sering mendengar nih ya soal kandungan kalori yang ada di dalam batu bara ya pemirsa. Ini beda ya dengan kalori setiap asupan makanan begitu ya. Nah, kandungan kalori yang ada di dalam batu bara ini merupakan salah satu unsur yang sangat berpengaruh pada kualitas batu bara.
Karena peran kalori adalah menciptakan energi panas, maka semakin tinggi kandungan kalori suatu batu bara, kualitasnya semakin baik. Tapi bukan berarti batu bara yang berkalori rendah tidak bisa digunakan. Untuk batu bara berkalori tinggi, karena emisi gas buangnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan pembakaran, maka batu bara kalori rendah serta menghasilkan energi panas yang besar, maka sangat efisien untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dan juga peleburan baja atau kokas. Sementara untuk batu bara kalori rendah berpotensi untuk diubah menjadi bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan melalui proses gasifikasi. Kedua, jika dicampur dengan jenis batu bara lain dapat digunakan dalam industri semen. Ya, kita langsung saja kita pantau ke slide yang berikutnya. Baik, nah pada bulan Mei tahun ini, tahun 2025, Indonesia menyalakan kembali mercusuar transisi energi terbarunya melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL, PT PLN Persero. Di mana dokumen ini pemirsa berdurasi 1 dekade, berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2034. Nah, di dalamnya ini ditemukan target yang mencengangkan, yakni sebanyak 76% kapasitas listrik nasional pada tahun 2034 berasal dari energi terbarukan atau EBT. Tentunya bagi para pelaku pasar, investor, dan juga pembuat kebijakan, RUPTL edisi ini ibarat term sheet raksasa senilai triliunan rupiah yang menata jalur Indonesia menuju ekonomi hijau sekaligus memastikan keandalan pasokan listrik. Selama 10 tahun ke depan, PLN berencana menambah 69,5 gigawatt kapasitas terpasang, setara dengan lebih dari 2 kali beban puncak Jawa Bali hari ini. Nah, dicatat poin menariknya ya pemirsa, 61%-nya atau sekitar 42,6 gigawatt diantaranya adalah EBT. Nah, untuk rinciannya pemirsa kita lihat, ini tenaga surya sebanyak 117,1 gigawatt, hidro sebanyak 11,7 gigawatt, angin 7,2 gigawatt, panas bumi 5,2 gigawatt, lalu ada bioenergi ini juga sedikit saja 0,9 gigawatt, kemudian ini yang pertama, pada akhirnya Indonesia akan menggunakan nuklir. Tapi ini baru ya. Pertama di nuklir 0,5 gigawatt. Kemudian untuk storage 10,3 gigawatt dan juga pembangkit gas 10,3 gigawatt. Batu bara 6,3 gigawatt. Nah, dengan batu bara yang porsinya sebesar 6,3 ini yang menegaskan arah dekarbonisasi yang bertahap. Namun patut diingat ya, ambisi besar tak akan luput dari resiko. Di mana kesesuaian regulasi harga EBT, rantai pasok panel surya, dan baterai yang masih dominan impor. Di mana sisi pendanaan ini juga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemangku kebijakan. Meski memang momentum global saat ini memihak Indonesia, tapi tetap tantangannya kini berpindah ke project preparation dan juga harmonisasi regulasi agar modal swasta, teknologi, dan juga talenta ini benar-benar dapat masuk tanpa ada gesekan yang berlebih. Singkatnya, RUPTL 2025 hingga 2034 merupakan kompas yang menuntun Indonesia menyongsong ekonomi hijau berdaya saing global. Nah, sekarang kita intip ya perbandingan tarif listrik Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Kita lihat slide selanjutnya. Tarif listrik pemirsa setiap tahunnya selalu menjadi perhatian ya, karena memang menyangkut kebutuhan primer kita semua. Nah, tarif tenaga listrik atau TTL yang disediakan PLN mengacu pada Peraturan Menteri SDM Nomor 28 Tahun 2016. Di dalam permen ini mengatur tentang penyesuaian tarif tenaga listrik bagi 13 golongan. Nah, sekarang kita lihat ya tarif listrik Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Untuk golongan rumah tangga, Indonesia saat ini berada di posisi kelima jika dibandingkan dengan 10 begitu ya negara-negara tetangga atau ASEAN begitu. Kemudian ini dengan harga 1.445 per kWh kilowatt hour. Kemudian untuk golongan industri menengah saat ini kita lihat juga masih berada di posisi keempat begitu. Kemudian untuk golongan industri besarnya Indonesia juga berada di posisi keempat yakni sebesar 997 per kilowatt hour. Nah, sebetulnya dengan harga yang seperti ini pemirsa bisa kita pantau sebetulnya harga untuk Indonesia, tarif listrik di Indonesia begitu ya. Tidak terlalu atas, tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak terlalu rendah. Posisinya berada di middle begitu ya atau di tengah-tengah begitu. Masih cukup oke. Nah, semoga ya di tengah situasi geopolitik global saat ini, pemerintah ini tentunya masih kita pantau ya pemirsa. Semoga di situasi saat ini
Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian SDM dapat memastikan menjaga daya beli masyarakat. Kemudian kita lihat lagi ke slide yang selanjutnya. Batu bara masih menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional kita saat ini. Kenapa? Karena yang pertama, harganya yang murah sehingga batu bara masih menjadi pilihan energi yang terjangkau, terutama untuk industri-industri besar yang membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar. Kedua, ketersediaannya yang masih cukup besar atau melimpah. Dan yang ketiga, mayoritas pembangkit listrik di Indonesia masih mengandalkan batu bara. Saat ini porsi batu bara masih ada dan berperan untuk memastikan pasokan listrik tetap terjaga. Nah pemirsa, jadi dari seluruh pembahasan kita tadi ya, diketahui bahwa batu bara masih menjadi komoditas strategis dalam energi nasional. Tapi di saat yang sama, Indonesia juga sudah mulai melangkah menuju transisi energi yang lebih hijau. RUPTL terbaru, target EBT dan juga peta jalan dekarbonisasi adalah bukti nyata bahwa kita sedang berubah. Tantangannya bukanlah memilih antara batu bara atau EBT. Tapi bagaimana memadukan keduanya secara bijak dan juga berkelanjutan. Semoga dengan regulasi yang tepat, investasi yang terbuka, dan juga kepastian energi yang terjaga, Indonesia mampu menjadi negara dengan ekonomi hijau yang kuat, tangguh, dan juga tentunya berdaya saing global.